Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang sempurna pada Zat yang Maha Suci, Maha Mulia dan Maha Sempurna. Selalu kita tunduk, patuh, cinta kepadanya. Satu-satunya yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Zat yang tidak ada sekutu baginya, esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah menggantungkan dengan kalimat suci dan mulia, Alhamdulillah, segala kebutuhan kita. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat mulia ini. Jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah ditunjuk dan dipilih oleh Sang Pencipta Allah untuk menjadi suri tauladan bagi semua manusia, semua jin tidak terkecuali, dan Sang Pencipta Allah telah menyempurnakan fisik, ilmu dan akhlak manusia terbaik ini sehingga sangat layak untuk dicontohi cara makannya, minumnya, berpakaiannya, bergaulnya, berumah tangganya, berekonominya, berpolitiknya, dan segala sesuatu atau seluk-beluk kehidupan manusia yang dibutuhkan. Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjutkan bahasan kita, semoga Allah berkahi siang ini insyaallah. Mahkota pengantin nikah misyar. Apa itu nikah misyar? Dikatakan oleh penulis ini, nikah misyar berlangsung dengan rukun-rukun pernikahan yang sah atau yang sama, maksudnya adalah sama dengan pernikahan yang sah. Hanya saja istri tidak mengambil sebagian haknya seperti nafkah, atau suami tidak tinggal bersamanya secara permanen. Tentang keabsahan pernikahan ini perlu diteliti kembali. Jadi pernikahan misyar adalah nikah yang terjadi antara akad seorang laki-laki dan perempuan. Misal perempuan mengatakan, nikahi saja saya, walaupun kamu nggak datang selamanya nggak apa-apa. Yang penting saya berstatus istri. Misal, ada pernah terjadi seperti itu, orang mengucapkan. Atau misalnya suami atau calon suami mengatakan, saya akan nikahi kamu, tapi saya tidak bisa memberikan nafkah, walaupun dia orang mampu. Di sini nggak boleh istri bilang baiklah, tidak usah. Sementara dia mampu. Kecuali istri mengatakan, istri yang menghibahkan, karena dia punya hak, dia mengatakan, enggak, saya enggak perlu nafkah karena saya sudah punya pendapatan, cukup saya menjadi seorang istri dan kamu memberikan hak yang lainnya. Maka itu boleh-boleh saja. Tapi di sini kalau diberikan sebagai syarat permanen ya, selamanya enggak ada nafkah, dan si istri sebenarnya membutuhkan serta suami punya kemampuan. Atau selamanya saya nggak akan pernah bisa datang, gitu ya. Maka ini juga sifatnya permanen, tidak ada waktu yang ditentukan misalnya, ya. Atau bahkan ya sama sekali tidak pernah dihubungi. Kalau kita sekarang masuk misalnya di kontak, di telepon, ya, sama sekali tidak ada berita. Jadi nikah misyar ini atau misyar ini teman-teman sekalian hukumnya haram dalam agama, tidak boleh. Dan kita masih melanjutkan bahasan kita dari yang sebelumnya ya, karena sebelumnya ini ada banyak nikah-nikah yang sudah kita bahas. Di antaranya kita sempat membahas pernikahan seperti misalnya nikah dengan seorang wanita pezina, nikah dengan laki-laki dengan yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram, nikah mut'ah, ya. Ini sudah kita jelaskan semua pada pertemuan yang lalu, nikah muhallil, ya. Dan itu kalau di review kembali ke belakang kita akan temukan semuanya ada, termasuk yang pertama adalah nikah tafwid. Dan ini sudah kita rincikan tentunya. Jadi nikah misyar ini tidak boleh. Tapi kalau hak tersebut didapatkan oleh seorang istri, cuman saja dia
relatif. Misal, suami masih pengangguran, dia bilang saya nggak bisa kasih nafkah sekarang, saya lagi nganggur. Kalau mau nikah sama saya silakan, tapi kondisi saya seperti ini. Kalau saya sudah kerja, saya akan berikan nafkah. Nah itu bukan nikah misyar namanya. Itu dibolehkan. Karena kondisinya dan dia transparan apa adanya, nggak bisa. Kalau si perempuan bersedia jadi istri pendampingnya maka boleh-boleh saja. Yang dimaksud sini tadi adalah saya nggak akan berikan kau nafkah selamanya. Dan itu. Padahal dia mampu, istrinya butuh, dan bukan hibah dari istrinya, bukan istrinya yang bilang nggak usah kasih nafkah ke saya. Karena kalau istri yang bilang nggak usah kasih nafkah karena dia orang kaya raya misalnya, ada wanita miliarder, banyak duitnya, nikah sama laki-laki yang mungkin pendapatannya kerja di kantor cuma 5 juta, 3 juta. Dia nggak butuh. Mau diapain uang 3-4 juta, dia punya 100 miliar. Gitu kan. Misal contoh. Ya. Tentu di sini laki-lakinya pada mengkhayal ini. Mengharap mendapatkan itu. Itu cuma cerita. Jadi contoh. Ini nggak usah mengkhayal. Abu Jang. Jadi ini contoh saja, contoh. Supaya bisa difahami bagaimana sih terjadinya itu kalau perempuan menolak gitu. Atau mungkin bisa saja bukan cuma tidak harus punya miliaran, tapi mungkin dia memang merasa mampu punya usaha, punya pendapatan gitu kan. Dia hanya butuh seorang suami dan dia pikir suaminya juga mungkin punya kewajiban-kewajiban, harus bayar utang segala, lalu dia gugurkan haknya, dia hibahkan, maka itu tidak ada masalah, tidak masuk dalam misyar. Sama juga dengan datang misalnya, seseorang menikah, suaminya kerja di luar negeri, kerja di sana, memang pekerjaannya misalnya di Amerika, pekerjaannya di Saudi, pekerjaannya dia cuma bisa bolak-balik Indonesia misalnya 6 bulan sekali, 7 bulan sekali. Ada yang bekerja 2 tahun sekali baru balik. Mungkin dia kumpul sama istrinya sebulan, 2 bulan, dia kembali kerja lagi. Dan ini kalau disepakati dari awal dan ternyata memang bukan permanen, dalam arti kata memang dia hanya karena terikat urusan kerja, boleh saja. Tergantung kesepakatan, gitu kan. Tapi yang dilarang sini misyar adalah selamanya saya tidak akan datang. Lalu apa gunanya pernikahan kan gitu. Ya. Kemudian ada lagi di bawahnya tapi masih masuk dalam istilah misyar, hanya beda sedikit saja, namanya nikah hibah. Nikah hibah itu seperti apa? Bisa dilihat paragraf setelahnya. Bagaimana dengan nikah hibah? Yaitu seorang wanita mengatakan kepada seorang pemuda, aku menghibahkan diriku padamu, atau aku hibahkan diriku untukmu. Bahasa ini saja. Aku hibahkan diriku untukmu, atau aku hibahkan diriku untukmu. Mereka mengatakan bahwa pernikahan adalah ijab dan kabul. Mereka anggap kalimat itu berarti sudah sah jadi istri. Ya, ini nggak boleh, haram hukumnya. Kalau dianggap kalimat penyerahan diri seorang wanita adalah ijab dan kabul, hukumnya haram. Dan ini tidak masuk di dalamnya kalau ada seorang wanita mengatakan, saya hibahkan saya pada dirimu, gitu kan? Kalau mau nikahi silakan, seperti wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW, dan ini termasuk bagian dari agama kita, syariat. Seorang wanita melihat ada laki-laki soleh, dia tawarkan dirinya, sesuatu yang wajar itu. Ya, dan di sini menawarkan di sini belum terjadi akad nikah, hanya hibah. Maka waktu Nabi SAW melihat perempuan itu tawarkan diri, beliau melihat wanita itu dengan serius ke wajahnya dan telapak tangannya, dan Nabi SAW dia tidak ada hajat, beliau tidak tertarik. Maka beliau pun mengalihkan, mengatakan saya tidak punya hajat. Apakah kau mau saya nikahkan sama yang lain? Kata dia silahkan. Maka Nabi SAW iklankan kepada para sahabat siapa yang mau menikahkan atau menikahi wanita ini. Yang dimaksud dengan nikah hibah yang hukumnya haram di sini atau batil, teman-teman sekalian, adalah kalau dianggap perkataan wanita itu, saya hibahkan diri saya untukmu, dianggap sudah ijab kabul, berarti sudah suami istri. Ini mirip dengan perkataan orang sekarang, saya berpacaran denganmu. Bisa. Begitu dia anggap ini sudah mengiyakan jadi pacarnya, maka seperti istrinya. Keluar harus izin dengan dia, kemana-mana harus dengan dia, marah-marah kalau nggak ditelepon. Ini dari mana haknya? Hah? Ini hak batil.
Nggak ada urusannya, apa haknya dia? Belum akad nikah, belum kasih mahar, belum izin sama walinya sudah merasa punya hak, gitu kan? Bahkan kadang-kadang ada orang yang marah dengan pacarnya ini gara-gara temani ayahnya pergi kemana. Aneh sekali itu. Ya. Maka ini termasuk masuk dalam masalah larangan yang dilarang. Ini bagian daripada nikah misyar yang tidak dibolehkan. Makanya dikatakan di sini oleh penulis mereka, maksudnya si laki-laki dan perempuan ini mengatakan atau perempuan itu mengatakan bahwa pernikahan adalah ijab dan kabul. Perkataan tadi sudah dianggap ijab dan kabul. Dan bahwa pada zaman Nabi SAW dan para sahabat tidak ada kertas sertifikat nikah, maksudnya tanda buku nikah kayak kita sekarang. Yang ada hanyalah ijab kabul. Maka apakah nikah ini atau nikah hibah sah atau tidak? Jawabnya ini adalah nikah batil. Ya. Kalau kalimat tadi saya hibahkan diri saya sudah dianggap sah suami istri tanpa ada pernikahan resmi. Para ulama bersepakat bahwa wanita menghibahkan dirinya dengan cara seperti ini tidak boleh. Misal dia bilang saya hibahkan diri saya kepadamu lalu kemudian dianggap sudah jadi istrinya. Sama tadi saya pacaran sama kamu, saya ini semua tidak dibolehkan, haram. Ya. Beda dengan kalau wanita mengatakan saya hibahkan diri saya padamu, kalau kau punya hajat silakan. Lalu kemudian kalaupun laki-laki itu punya hajat maka dia melamar, ya, dari walinya dia kasih mahar, kalimat ijab kabul yang resmi diucapkan, saya nikahkan kamu sama anak saya si fulana, saya terima nikahnya, maka itu dianggap sah. Telah dikemukakan sebelumnya pembicaraan mengenai rukun-rukun nikah, yaitu ijab dan kabul serta syarat-syaratnya, itu mahar, pemberitahuan, saksi dan wali. Karena ini dianggap tadi tidak ada semua ini ya, nggak ada mahar, nggak ada pemberitahuan, tidak ada iklan, tidak ada saksi, tidak ada wali. Juga ijab kabulnya tidak sah karena bukan saya nikahkan kamu oleh wali perempuan dan saya terima bagi calon mempelai laki-laki, tapi dia, ya, dia cuma mengatakan perempuan bilang saya hibahkan diri saya lalu dianggap sudah jadi istrinya. Selanjutnya nikah urf atau urfi. Urf ini sebenarnya lebih dikenal dengan tradisi ya. Tradisi, pernikahan cara tradisi dengan tradisi. Apa hukum nikah sirri atau nikah urf? Sebagaimana yang mereka sebut-sebut. Jawabannya, jika kita membedakan antara nikah siri yang telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan syariat Islam yang lurus agar pergaulan suami istri menjadi perbuatan yang sah, nikah dan bukan perzinahan, dengan zina yang disamarkan oleh sebagian orang yang memberikan citra yang buruk pada Islam, mereka menyebutnya dengan selain namanya dan menggambarkannya dengan selain sifatnya. Mereka menyebutkan dengan nikah urf, padahal nikah urf tradisi berlepas diri darinya. Paragraf ini yang dimaksud adalah nikah sirri, sir, bahasa Arab itu artinya sembunyi-sembunyi. Sahkah nikah sembunyi-sembunyi? Itu yang dimaksudkan dalam permasalahan nikah urf. Bolehkah seseorang menikah dengan cara sembunyi-sembunyi? Maka yang dirincikan oleh para ulama. Kalau dimaksud dengan sembunyi-sembunyi di sini adalah walinya perempuan tidak tahu, keluarganya tidak tahu. Pokoknya mereka berdua datang ke KUA, nikahkan kami, dinikahkan. Tidak ada yang tahu kerabatnya, nggak ada yang tahu apa-apa. Makanya tidak sah. Nggak izin walinya perempuan dari mana? Nggak mungkin. Nggak ada pemberitahuan ke keluarganya, ke orang-orang sekitarnya. Padahal kita sudah tahu ada syarat nikah termasuk diiklankan. Aulim walau bisyad, kata Nabi SAW kepada Abdurrahman ibn Auf. Iklankan walaupun hanya dengan seekor kambing saja. Ini dianggap tidak sah. Ya. Termasuk dalam masalah ini teman-teman sekalian adalah nikah orang yang masih status istri. Ada orang begitu. Pernah ada kasus saya hadapin. Seorang yang saya kenal, dia cerita sama saya. Dia bilang, saya kebetulan dia orang dari Timur Tengah datang, gitu kan. Kemudian mengurus segala macam, sudah lama tinggal, dapat warga negara, gitu kan. Mengurus, setahu saya dia ngurus, gitu kan. Kemudian dia nikah sama orang kita, orang Indonesia, asli Indonesia, gitu kan. Jadi dia ini warga negara datang.
Terus dia tanya kepada saya hukum. Dia bilang, Khalid, bagaimana hukumnya kalau seorang istri masih status istri menikah lagi dengan laki-laki baru? Saya bilang tidak sah, nggak sah hukumnya, haram. Dan bagi laki-laki yang sekarang menikahi si perempuan yang masih status istri itu dosa dia. Gimana dia berzina, dia zinai istrinya orang lain. Sedang jangankan orang yang masih status istri, kalau dia masih dalam masa iddah pun nggak sah, nggak boleh. Dari masa iddah nggak boleh langsung nikah. Selesai iddah boleh. 3 kali masa haid baru boleh nikah. Kalau nggak boleh. Itu masa kembali kepada rujuk kepada mantan suaminya. Terus kemudian saya telusurin, saya tanya satu-satu, ternyata kejadian terjadi pada dia. Dia bilang saya nikah, saya tahu dia nikah sama perempuan itu. Kemudian dia bilang saya nikah, dan ternyata perempuan ini baru ngaku sekarang kalau dia masih punya suami. Tadinya waktu sebelum nikah ngakunya belum atau sudah cerai, janda nggak punya suami. Ketahuan dia ternyata diam-diam masih ketemu sama suaminya. Dia juga bohong kalau dia itu tidak menikah, dia lagi bekerja di satu tempat dan seterusnya. Bagaimana hukumnya? Ya nggak boleh, haram. Sama dengan perzinahan. Nah ini masuk dalam masalah nikah urf itu. Karena dianggap itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Urf itu seperti sebuah tradisi atau kebiasaan. Semua kebiasaan dan tradisi teman-teman hanya sah kalau sesuai dengan Islam. Kalau tidak sesuai dengan Islam nggak bisa. Jelas ya? Baik, di sini dikatakan nikah sirri, ya sir artinya itu seperti sholat sir ya, sholat sembunyi, sholat kecilin suara, sholat duhur, sholat asar dikatakan dengan sholat sir. Nah sama dengan nikah sir itu. Kalau yang dimaksud dengan nikah sir ini teman-teman sekalian adalah dia menikah, tetapi tidak diiklankan ke semua orang. Tapi semua rukun dan syarat nikah ada, walinya perempuan, saksi 2, mahar ada, kalimat ijab kabul ada, diiklankan tapi orang-orang terbatas, sah nikahnya. Dan ini tidak dianggap nikah sir yang batil. Karena nikah sir sendiri, nikah sembunyi ada 2 macam. Kalau yang pertama tadi batal sama sekali, karena nggak ada walinya, dia cuma datang berdua kepada imam, kepada ustadz, nikahkan kami. Ini nggak boleh, nggak sah, zina, harus nikah ulang. Tapi kalau dia maksudkan adalah nikah sir tertutup, ini adalah nikah tidak semua orang yang tahu, cuman semua syarat-syarat nikah sah ada, wali, mahar, ijab kabul dan saksi, maka itu juga itu dianggap sah. Nikah sir yang dianggap sah. Nikah sir kata penulis yang terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya, tapi tidak diumumkan karena situasi dan kondisi tertentu, maka ini adalah pernikahan yang sah. Dia tidak mau iklankan misalnya, itu hak mereka. Dia cuma kasih tahu karena memang hadis Nabi SAW yang berbunyi aulim walau bisyad, iklankan walaupun dengan seekor kambing. Ini maksudnya adalah kepada orang-orang yang dikenal saja. Jadi tidak harus misalnya seseorang dari kita menikah satu kota Jakarta diundang, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka dia cukupkan dengan orang-orang sekitarnya saja. Jika tidak diberi batasan, ya, yang dimaksud ini pernikahan syah, jika tidak diberi batasan, maksudnya adalah jangan sampai misalnya dia bilang saya mau akad nikah dengan kamu, tapi hanya ayahmu yang ada, yang lain tidak boleh hadir. Nggak boleh ada batasan. Ya, biarkan saja hadir saudaranya, hadir siapa, itu urusan dia, gitu kan. Nikah sir atau nikah apapun yang jika terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan berupa ijab kabul, mahar, pengumuman dan saksi dan wali, maka ini adalah pernikahan yang sah. Baik ada batasan dalam akad maupun tidak. Ini sah dari tinjauan syariat dan pernikahan ini dilangsungkan untuk selamanya. Pernikahan itu dilangsungkan untuk selamanya. Ya. Di sini katakan ini sah dari dunia syariat dan pernikahan ini dilangsungkan untuk selamanya dan bukan untuk batas waktu tertentu. Berikut hukum-hukum dan konsekuensi yang mengiringi nikah syar'i.
Sampai sini teman-teman sekalian, ada sebuah hukum juga diambil. Tidak boleh seseorang nikah dengan jangka waktu tertentu. Ada perbedaan antara nikah misyar, nikah urf, ini hampir mirip ya, dengan nikah mut'ah. Perbedaan dasar, nikah mut'ah adalah seseorang datang laki-laki kepada wanita mengatakan, saya mau nikah sama kamu. 3 jam. Berapa saya harus bayar? Sama negosiasi zina ini. Nikah mut'ah begitu. Oh, kamu bayar sekian rupiah. 5 juta rupiah. Gitu kan? Atau saya nikah sama kamu selama saya di Jakarta 3 bulan. Nggak ada wali, nggak ada apa ini. Mereka berdua saya negosiasi. Saya bayar 100 juta nikah. Ini namanya nikah mut'ah, nggak boleh. Gitu. Baik, nikah sir tadi bisa sah kalau kita iklankan kan? Tapi orang tertentu ya, nikah urf bisa jadi sah kalau semua syarat-syarat rukun pernikahan dipenuhi, wali, mahar, saksi, kalimat ijab kabul, gitu kan? Baik, tapi di sini dia bisa jadi batal dengan satu perkara. Walaupun itu adalah memenuhi syarat dan rukun. Kalau dia bilang, setelah ada wali perempuan, ada mahar, ada kalimat ijab kabul, ada 2 saksi, ya, diiklankan, tapi saya nikah sama dia cuma 3 bulan. Kalimat ini penentuan batas waktu membatalkan semuanya tadi. Jadi nggak boleh nikah dengan batas waktu. Harus nikahnya nikah. Kalau terjadi sesuatu, la qaddarallah, semoga Allah tidak takdirkan. Misal ada orang ribut, kemudian cerai. Maka itu urusan nanti. Nggak ada urusannya sama yang sekarang. Jadi nggak sah pernikahan, bahkan bisa terbatalkan semua tadi, kalau orang nikah dengan menentukan batas waktu. Karena ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya di sini beliau terjelaskan dalam paragraf tadi, kalaupun pernikahan tersebut ya diniatkan dengan waktu tertentu tidak sah, dan kalau pernikahan dilangsungkan untuk waktu selamanya, kalau terjadi sesuatu nanti itu urusan nanti, maka ini tetap sah asal rukun-rukun dan syarat terpenuhi. Kata beliau, sebagian orang tidak mengumumkan pernikahan karena situasi dan kondisi tertentu, namun pernikahan ini sah dan dengan sendirinya. Dengan diperselisihkan di kalangan ulama apakah mengumumkan pernikahan itu wajib atau anjuran sunnah. Telah tersebar di negeri kami, maksudnya di Mesir, karena penulis dari Mesir, terutama di kampus-kampus ya, tentang masalah nikah urf. Demikian pula tersebar di tengah banyak strata masyarakat di Mesir. Lantas apa hukum tentang apa yang mereka sebut dengan nikah urf ini? Jawab, pembicaraan tentang bentuk perzinahan tersebut yang telah tersebar dan tersiar di banyak universitas yang mereka sebut dengan nikah urf akan kami paparkan pada pembahasan lainnya nanti. Tapi untuk mempertalikan antara persoalan dengan tema buku, maka kami akan mengemukakan secara ringkas untuk menjelaskan kehalalannya dari keharamannya. Kapan dia bisa halal, kapan dia bisa haram. Kami tidak menjelaskan bahwa manusia melakukan kesalahan ketika mereka menyebut zina dengan nikah urf. Karena pertama, kita harus membatasi kata-kata. Sebagian orang menyebut bentuk perzinahan itu dengan nikah urf adalah sebuah kesalahan. Jadi di Mesir, saya ringkaskan, tersebar berita di kampus-kampus, hampir sama di Indonesia sekarang sudah mulai ada tersebar itu ya. Tapi Indonesia langsung belak-belakan menggunakan dengan istilah nikah mut'ah. Ya. Jadi nikah mut'ah itu nikah saling menikmati saja beberapa saat. Selama kuliah di kota tertentu, kumpul sama-sama, status dianggap suami istri karena nikah mendatangi seorang ustadz atau seorang siapa dianggap tokoh masyarakat, lalu dianggap suami istri. Nanti kalau mereka sudah pulang, selesai kuliah, pisah. Gitu. Nah, ini semua pernikahan yang tidak betul, ya. Tidak sah. Mereka di Mesir tidak menggunakan istilah mut'ah, tapi mereka menggunakan istilah urf.
Dan urf ini adalah tradisi. Ini butuh rincian kata-kata, kata penulis. Kalau misalnya yang dimaksud dengan urf, tradisi adalah mengikuti tradisi yang ada masyarakat setempat, seperti misalnya mereka biasanya buat acara undangan makan di rumahnya mempelai perempuan. Urf, tradisi. Islam cuma suruh iklankan, mau di rumah laki-laki, mau di rumah perempuan, ya, mau di gedung, itu urusan mereka, nggak masalah. Tapi tradisi harus di rumah perempuan misalnya, dan tidak melanggar agama karena boleh saja, gitu kan? Maka ini dianggap urf yang sah, tidak ada masalah sebenarnya karena tidak ada pelanggaran agama. Tapi yang disebarkan di kampus-kampus di Mesir, kata beliau, bukan itu. Jadi mirip dengan nikah mut'ah. Mereka sebenarnya kumpul kebo, ya. Mereka berkumpul dengan alasan kita nikah, tapi antara mereka saja. Sehingga sama saja dengan nikah mut'ah. Maka beliau mengatakan sini, sebagian orang menyebut bentuk perzinahan itu, ini dianggap zina dalam Islam, sebagai nikah urf, adalah suatu kesalahan. Karena kalau kita pakai istilah nikah urf, nikah sebenarnya sah dalam Islam mestinya. Dari mesti dikatakan memang itu perzinahan saja sekalian. Nikah urf Allah nikah yang dikenal oleh masyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh kata urf yang diambil dari kata-kata urf, kebiasaan dan tradisi. Sementara manusia di negeri-negeri Islam tidak mengenal nikah sir, kecuali hanya dikenal oleh pemuda dan pemudi saja, sedangkan keluarga pemuda dan pemudi tersebut tidak mengetahuinya sama sekali. Kedua, ini tadi tentu ada poin pertamanya, ya. Kurang lebih di 4 baris dari paragraf ini, ya. Ada kata-kata pertama sebelah kiri, 4 baris dari atas. Yang pertama kita harus membatasi kata-katanya. Jadi kapan kita bisa nilai nikah urf itu sah atau tidak? Kalau dia ikuti rukun-rukun dan syarat, hanya sir yang dimaksud adalah tidak umum-umum semuanya orang tahu, maka itu sah-sah saja. Tapi kalau dimaksud dengan sir adalah antara mereka berdua, maka itu tidak dibolehkan. Yang kedua yang beliau mengatakan yang perlu ditinjau dari istilah urf ini adalah nikah model ini kehilangan satu syarat penting dari syarat-syarat sahnya pernikahan, yaitu wali. Karena biasanya nikah urf tidak mau pakai wali. Perempuan-perempuan ini biasanya mau melakukan nikah urf, mereka tahu ayahnya keras, nggak mau terima kalau laki-laki sembarangan datang menikah, sementara dia suka sama laki-laki itu. Dia juga tidak mau dibilang berzina, maka dia lakukan perbuatan mengatasnamakan nikah urf. Berdasarkan hal itu, berarti ini salah satu bentuk perzinahan. Ini adalah nikah batil, karena syarat-syarat pernikahan syar'i tidak terpenuhi secara sempurna. Bagaimana tidak sah, padahal rukun pernikahan tersebut ijab dan kabul. Lalu syarat pernikahan mahar syar'i 1/4 junaih, ya. 1/4 junaih maksudnya adalah junaih ini istilah mata uangnya Mesir, ya. Dan itu dikasih garis bawah teman-teman yang pegang buku. Junaih, jenih, kalau bahasa Inggrisnya pound, ya. Biasanya Mesir menggunakan uang pound, ya. Sama ada Saudi real misalnya, ya. Mesir pound bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Arabnya jenih. Ya, orang telah hasil sekian jenih gitu, ya. Jadi junaih ini dia tidak terjemahkan, penterjemah kita di sini. Kalau ini adalah mata uang Mesir, makanya saya sampaikan. Saksinya 2 orang dari teman sekuliah atau teman seperjalanan. Pengumumannya teman-teman kampus atau teman-teman sejalanan mengetahui pernikahan fulan dengan fulana, ya. Di sini teman-teman sekalian ada satu hal yang beliau ingin jelaskan dan panjang lebar di footnote, ya. Footnote nomor 184 di situ. Pas beliau mengatakan bagaimana tidak sah padahal rukun pernikahan terpenuhi ijab dan kabul, lalu syarat pernikahan mahar syar'i 1/4 jenih. Dikatakan 184 footnote di bawah kita baca, tidak ada batasan tentang minimal dan maksimalnya mahar. Aku tidak tahu berapa nilai 1/4 jenih, ya, ini uang Mesir tadi yang diambil anak kecil untuk membeli biskuit atau permen. Ini adalah batasan mahar terendah. Dengan demikian,
harga akadnya adalah permen seharga seperempat jenih, ya, atau junih. Tentu satu jenih ini sama kurang lebih dengan 1 real ya. 1 real sama jadi 3.500 rupiah. Ada orang-orang yang tadi melakukan nikah urf itu, yang mereka anggap itu adalah perbuatan sah, padahal sebenarnya hanya rekayasa data dari mereka. Mereka untuk menganggap sah, karena sama-sama mahasiswa dan mahasiswi tidak punya duit misalnya, maka mereka jadikan seperempat jenih, berarti seperempat real. Jadi 3.500 rupiah dibagi 4. Dianggap itu maharnya, gitu kan. Namun si gadis rela mendapatkan kehinaan ini demi pandangan mata kekasih tercinta. Belas kasihlah kepada diri Anda, wahai saudariku, kata beliau. Islam telah memelihara dan meninggikan kedudukanmu. Karenanya jangan engkau merendahkan martabatmu, menjerumuskan diri dan keluargamu ke dalam jurang perzinahan. Wa iyadu billah, atau semoga Allah lindungi kita. Demi cinta pertama, ya, seandainya ini benar nikah urf, niscaya tidak dilakukan secara diam-diam dan engkau tidak takut keluargamu mengetahuinya dan ia tidak takut keluarganya mengetahuinya. Sebab dosa ialah apa yang membimbangkan dalam hatimu dan engkau takut orang lain melihatnya. Kalimat terakhir ini teman-teman, dosa ialah yang membimbangkan dalam hatimu dan engkau takut orang lain mengetahuinya. Ini adalah hadis Nabi ya. Hadis Nabi SAW itu. Dosa adalah yang berkecamuk dalam hatimu dan kau takut orang lain mengetahuinya. Betul itu dosa. Dalam hadisnya dikatakan yang berkecamuk dalam jiwamu walaupun kau sudah menanyakan fatwanya ke sana sini. Belas kasihlah kepada dirimu hai ukhti muslimah. Hati-hati dengan perangkap yang dipasang pemburu terlaknat syaitan dan siapa yang menjadikan jalan syaitan sebagai jalannya. Lebih jauh daripada itu, setelah memberikan seperempat jenih hanya untuk syarat saja supaya mereka halal berzina, atau 3.500 rupiah dibagi 4, ya, itu kurang dari 1.000 rupiah. Ditambah lagi saksinya 2 orang saksi dari teman sekuliah. Jadi saya mau nikah nih, kamu jadi saksi aja, panggil-panggil gitu. Atau teman seperjalanan. Dilihat footnote 185 di situ, ditulis 185, ada footnote lagi di situ. Sebagaimana disajikan dalam film-film dan sinetron televisi, Anda melihat 2 orang kekasih yang bersepakat untuk menikah, baik ada penolakan atau tidak dari keluarga. Saat ada penolakan dari keluarga, maka keduanya tidak menemukan jalan di hadapannya untuk mewujudkan cinta keduanya kecuali menikah tanpa sepengetahuan keluarga dengan melakukan nikah urf. Setelah itu, keduanya mengumumkan pernikahan keduanya di perjalanan atau wisata bersama. Lantas pemuda itu mencuri waktu di apartemen salah satu temannya tanpa sepengetahuan bapak, ibu, dan keluarga agar bisa mempraktekkan bersama istrinya hak syar'inya selaku suami, yakni hubungan seksual. Hingga ketika wanita itu hamil dan tampak benih dan buah, si suami tanda kutip ini, tentu suaminya karena tidak sah, maka dikasih tanda kutip oleh penulis ya. Maka pemuda dan pemudi itu pergi ke dokter untuk menggugurkan tanda kutip buah cinta tersebut. Mengapa? Bukankah ini pernikahan yang diyakini dalam diri Anda dan wanita itu? Bukankah konsekuensi dari pernikahan ialah laki-laki bertanggung jawab terhadap buah dari menggunakan hak syar'inya? Maksudnya dia menggauli istrinya sehingga hamil. Barang siapa di antara kalian yang mampu menikah berupa biaya dan konsekuensi pernikahan, maka menikahlah. Apakah Anda melihat bahwa menikah itu sekedar mempraktikkan hak syar'i saja, hanya untuk biologis saja? Jika engkau benar-benar menikahinya, mengapa engkau tidak menjaga kekasihmu dengan memeliharanya sebaik-baiknya, sehingga ikatan abadi ini tidak berlangsung sir atau sembunyi di antara kalian berdua, dengan memberikan mahar, tanda kutip, seharga permen, seperempat junaih, seperempat kertas, ya, buku tulis. Mengapa saudariku rela mendapat kehinaan ini? Padahal Islam telah mengangkat kedudukanmu dan menjadikanmu sebagai permata yang tidak disentuh dan tidak didekati kecuali oleh orang yang mengetahui kadar dan kemuliaanmu.
Barang siapa menanggung tugas memeliharanya, maka ia tidak menghinanya dan tidak mengurangi haknya. Apakah ini jadi Syekh di sini, penulis ini mau mengingatkan wanita-wanita Mesir muslimah yang salah nih karena jual murah diri mereka. Di sini juga saya ingatkan muslimah di Indonesia, akhwat kita kalau makin mulia, makin menjaga diri, ya mahal, tidak sembarangan dipegang, tidak sembarangan dicium, tidak sembarangan diajak ke hotel, nginap dan seterusnya, maka pastikan si laki-laki akan menghormati dia. Dan setiap perempuan yang menjaga, mau disentuh, dia menjaga diri, tidak mau, tidak bisa menyentuh kecuali sudah halal misalnya, maka laki-laki itu akan segan dengan dia. Itu sudah menjadi sunnatullah sistem. Tapi kapan dia mau disentuh, kapan dia mau dicium, gampang, kapan dia mau dibawa, gampang, gitu kan. Akhirnya juga pada saat hamil disuruh gugurin, dihina, ya, dan segalanya, makanya tidak bisa buat apa-apa. Ya. Di sini teman-teman sekalian kita harus sadar bahwasanya wanita punya kedudukan. Jadi kapan kita murah, maka akan murah di mata laki-laki, dan bahkan jadi suaminya pun suaminya tidak akan hormati dia. Tapi kalau dia mulia, tidak sembarangan orang menyentuh dia, maka suami juga akan ya segan, ya akan menyayangi dia, menghormati dia, karena orang ini ternyata tidak melakukan atau tidak mudah untuk dijangkau. Dan suami juga pada saat tinggalkan dia di rumah merasa tenang. Oh, saya saja dulu tidak bisa sembarangan pegang, apalagi dengan orang lain. Jadi memang kemuliaan itu perlu dijaga. Dikatakan oleh beliau di sini, apakah engkau saudaraku benar-benar mencintai istrimu dan tidak mampu berpisah dengannya, sementara keluarga, baik keluarga maupun keluarganya menolak pernikahan dengan orang yang kamu cintai? Apakah ini nikah sir atau urf, bentuk ungkapan cintamu kepadanya, meskipun engkau merampas haknya? Dengan melakukan hak syar'imu, maksudnya biologis, sebagai suami di apartemen salah satu temanmu, atau di kamar yang jauh dari pandangan mata keluargamu dan keluarganya, kemudian jika benih kehamilan sudah tampak, maka engkau bersegera menggugurkannya. Apakah engkau mengorbankan anakmu darinya, sehingga masalah perkawinanmu tidak diketahui? Apakah engkau mengorbankan hidupnya karena ia bisa mati pada saat aborsi, sedangkan engkau mengklaim mencintainya? Ini keanehan darimu. Apakah sedemikian hina diri, wahai saudariku, sehingga engkau rela menikah sir atau sembunyi yang tidak diketahui oleh keluargamu, wahai wanita muslimah? Kenapa maunya seperti itu, ya? Apakah ini perbuatan baik kepada ibu dan ayahmu? Inikah balasan yang kamu berikan kepada ibumu yang telah mengandung, begadang dan mengalami penderitaan, yang menanti untuk bisa melihatmu sebagai pengantin yang dimuliakan, dilamar dengan baik-baik, nikah dengan diiklankan, teman-temannya orang tua kita tahu, kan bagus gitu. Apakah ini perbuatan baik kepada ayahmu yang mendidik dan berjuang untukmu? Apakah ini balasan yang baik? Bagaimana mungkin engkau ridha mendapat mahar seharga uang jajan anak kecil? Bagaimana engkau rela mengorbankan anakmu, buah pernikahan yang sah dalam pandanganmu, namun batil secara syar'i, dan engkau masih tetap menganggap bahwa ia mencintaimu? Berarti laki-laki itu bohong, bukan cinta. Bagaimana mungkin syaitan manusia memperdayakanmu akan keabsahan pernikahan ini? Belas kasihanlah kepada dirimu sendiri, ayahmu, ibumu, dan masyarakatmu, wahai saudariku. Ini sebenarnya nasihat, karena beliau yang saya temukan penulis ini memang menelusurin benar bab masalah pernikahan, dan beliau masuk sampai mempelajari dan mengadakan penelitian di lapangan di kota-kota besar Mesir, termasuk Kairo sendiri. Dan beliau menemukan ini banyak sekali perempuan yang jadi korban nih, hanya karena dirayu, kemudian mau, ya daripada kita zina lebih baik kita nikah saja, bisa kok begini, ini saya bawa ke syekh ini, padahal syekhnya syekh palsu ini, ya. Syekh duit saja, kasih duit langsung iya gitu kan, bayar langsung, ya. Sama di Indonesia begitu, semua yang menikahkan wanita tanpa walinya diam-diam berarti itu ustadz palsu itu. Nggak mungkin, mana bisa dia mau jual juga akhiratnya? Dia tahu dia berzina loh nanti. Kalau dia paham agama, gimana caranya dia mau terima uang sekian juta saja kemudian dia jual akhiratnya? Ini nggak mungkin semua kan? Ya. Maka saya berikan nasihat sekali lagi kepada para muslimah, perhatikan
Makin kita mulia, maka makin mulia di mata suami. Menikahlah dengan cara baik. Belum datang jodohnya, sabar. Ya, kita ikhtiar berdoa kepada Allah SWT, pasti akan didatangkan dengan izinnya. Beliau mengatakan pada saat bertanya di sini, saksinya dua orang saksi dari teman sekuliah atau teman seperjalanan, pengumumannya diiklankan, teman-teman kampus atau teman-teman seperjalanan mengetahui pernikahan fulan dengan fulana. Jawab, ya, tapi kehilangan satu syarat, wali, gak ada walinya. Apakah dalil yang menunjukkan batalnya nikah tanpa wali? Jawabnya, dalilnya banyak sekali dan bukan di sini tempat pembahasannya sebenarnya, tapi saya akan mengemukakan kata penulis kepada Anda sebagian dari pernyataan ulama seputar kesahihan syarat wali. Pertama, Al-Quran, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fankihuhunna biizni ahlihin. Karena itu kawinin atau nikahilah mereka kaum wanita dengan seizin tuan mereka, atau ahlihin adalah keluarganya, walinya, ayahnya. Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya jilid 5 ya, halaman 141, yakni dengan wali dari keluarganya dan izinnya, izin si wali. Allah juga berfirman yang maha tinggi dan maha pemurah dalam Al-Baqarah 221, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Dan janganlah kamu menikahkan atau menikahi orang-orang musyrik dengan wanita-wanita, menikahkan orang-orang musyrik laki-laki dengan wanita-wanita mukminah sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang yang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Imam Qurtubi mengatakan di dalam tafsir beliau, tafsir di Ahkamul Quran, jilid 3 halaman 72, dalam ayat ini terdapat dalil dengan nas bahwa nikah tidak sah kecuali dengan keberadaan wali. At-Tabari rahimahullah mengatakan juga di buku beliau tafsirnya jilid 2 halaman 379, firman dari Allah yang maha suci dan maha tinggi ini disebutkan Allah sebagai dalil bahwa wali-wali lebih berhak menikahkannya daripada wanita itu sendiri. Ibnu Atiyah rahimahullah mengatakan di buku beliau jilid 2 halaman 248, perwalihan dalam pernikahan dinaskan dengan redaksi ayat ini. Yang ketiga adalah Al-Baqarah 232. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf. Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya atau bekas ya, mantan suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Sebab turunnya ayat ini, sebagaimana dikatakan oleh Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, aku menikahkan saudara perempuanku dengan seorang laki-laki, lalu ia mentolaknya. Hingga ketika selesai masa iddahnya, ia datang untuk meminangnya lagi. Maka aku katakan kepadanya, aku telah menikahkan dan memuliakanmu, lalu engkau mentolaknya. Lalu engkau datang lagi untuk meminangnya, tidak demi Allah. Ia tidak boleh kembali kepadamu selamanya. Ia adalah laki-laki yang tidak bermasalah dan wanita itu ingin kembali kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Janganlah kamu menghalangi mereka. Ya, maksudnya di sini jangan kamu menghalangi mereka setelah masa iddah lewat untuk kembali dengan mantan suaminya. Aku berkata, sekarang aku akan melakukannya wahai Rasulullah, lalu aku menikah dengannya atau menikahkan dengannya. Riwayat ini teman-teman sekalian menyebutkan kepada kita tentang harusnya ada wali, padahal ini adalah mantan suami ya. Kalau sudah lewat masa iddah, kembali hukum syar'i semuanya. Kalau di masa iddah, sekali lagi masih dalam 3 kali masa haid dari pengucapan kalimat cerai suami, maka secara otomatis boleh kembali tanpa akad nikah. Tanpa akad nikah, tanpa tanpa mahar, ya. Pokoknya bilang, saya mau baikan sama kamu. Atau mereka tiba-tiba berhubungan biologis, gitu kan.
maka itu semua tidak ada masalah. Ya, sah. Tapi kalau sudah lewat masa ini, masa iddah, harus akad nikah baru. Ini dalilnya. Ya. Dan hadis ini hadis Bukhari dan juga diriwayatkan Tirmidzi dan Abu Daud. Diriwayatkan Tirmidzi dan Abu Daud. Dalil ini juga menjelaskan kepada kita tentang wajibnya ada wali. Walaupun perempuan ini kembali dengan mantan istri, mantan suaminya, tetap dinikahkan lagi oleh walinya. Karena ayahnya sudah meninggal, maka yang jadi walinya adalah saudara laki-lakinya. Imam Tirmidzi rahimahullah mengatakan setelah meriwayatkan hadis ini, dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa nikah tidak diperbolehkan dengan tanpa wali. Karena saudara perempuan Ma'qil bin Yasar adalah janda. Jika urusannya diserahkan kepadanya bukan walinya, niscaya ia menikahkan dirinya dan tidak memerlukan walinya, yaitu Ma'qil bin Yasar. Ini sekaligus teman-teman menjawab statement sebagian orang yang menyalahgunakan pendapat yang lemah dari Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah mengeluarkan sebuah statement bahwasanya sahnya pernikahan janda tanpa wali. Jadi janda boleh nikahkan dirinya sendiri. Sudah saya nikahkan diri saya, nggak masalah. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Nggak diterima ini. Nggak sah. Karena pendapat ini lemah. Pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan kalau tetap harus ada wali walaupun janda. Al-Hafidh rahimahullah, maksudnya Al-Hafidh Ibnu Hajar, mengatakan dalam Al-Fath, maksudnya Fathul Bari. Fathul Bari adalah salah satu buku yang mensyarah atau yang menjabarkan Sahih Bukhari. Ketika mensyarahkan hadis tersebut, mengatakan mayoritas berpendapat bahwa wanita pada dasarnya tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Ini dari Al-Quran. Dalil-dalil nyata kalau wali harus ada. Sementara nikah uruf tadi, yang janji-janjian saja di kampus, sama teman-teman kos-kosan dan semua ini, yang kita biasa bahasakan kumpul kebo, dan seterusnya. Tahu kenapa dikatakan kumpul kebo ya? Kerbo itu kan kalau kumpul suka di lumpur. Nah iya. Ya kan? Kotor kan? Sering di lumpur, baring, situ, bolak-balik, kumpul. Nah itu makanya dikatakan kumpul kebo. Jadi kotor. Mereka berkumpul sebenarnya kotor. Haram dalam Islam. Sunnah. Yang kedua dalil dari sunnah. Tadi yang pertama dari ayat-ayat Al-Quran. Sekarang sunnah Nabi SAW. Hadis. Kata Nabi SAW riwayat Bukhari. La nikah illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Dan nikah uruf tadi tidak ada walinya. Tidak mungkin dikatakan nikah uruf atau nikah sir, nikah yang sembunyi-sembunyi yang dianggap tidak sah dalam Islam kalau dia izin sama walinya. Tentu dia tidak mau ketahuan oleh ayahnya si perempuan ini atau keluarganya juga sama si laki-laki. Tidak mau diketahui oleh keluarganya. Dalam sunan darinya ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu secara marfu, ayyum mamra'atin lam yunkihha al-waliyyu fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun fa in asabaha falaha mahruha bima asaba minha fa in ishtajaru fas-sultanu waliyyu man la waliyyalah. Siapa saja wanita yang tidak dinikahkan oleh walinya maka nikahnya batil atau batal. Nikahnya batal, nikahnya batal. 3 kali Nabi SAW sebutkan. Jika laki-laki itu telah menggaulinya dengan pernikahan yang batal tadi tidak pakai wali, maka si perempuan berhak mengambil maharnya karena laki-laki tadi telah menggaulinya. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak ada wali baginya. Maksudnya kalau mereka mau cerai pun atau mereka mau nikah lagi, mereka mau pisah langsung. Pemerintah pun harus turun tangan memisahkannya. Dan kalau dia mau nikah, tidak ada walinya, maka pemerintah bisa menikahkannya. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Dalam As-Sunan juga disebutkan darinya, wanita tidak boleh menikahkan
wanita lainnya dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Karena pezina adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri. Dan ini bisa dilihat sahih. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Darul-Qutni. Artinya tidak boleh ibu menikahkan anak perempuannya. Ibu bukan wali. Nggak boleh, nggak ada urusannya. Dan sudah sering saya ulang-ulangin. Ingat ummahat kita, nggak ada urusannya ibu, ukhti kita sama menikahnya anaknya. Jangan campur, itu tuh urusan suaminya ibu. Jangan masuk ke wilayah itu sama sekali. Ya. Bahkan dalam hadis ini disebutkan wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Maksudnya adalah ibu yang nggak boleh nikahkan anaknya. Saudari nggak boleh nikahkan saudarinya. Nggak ada urusannya sama sekali. Harus itu kembali kepada wali. Urusannya laki-laki. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pelacurlah yang menikahkan dirinya sendiri. Maksudnya kalau tanpa wali berarti dianggap dia ngelacur. Ya. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang wanita yang menikahkan dirinya sendiri atau dinikahkan oleh wanita lainnya. Ia menjawab keduanya harus dipisahkan. Baik suaminya sudah menggaulinya ataupun belum. Ya. Jadi walaupun ibunya setuju, tetap tidak bisa. Tidak sah. Sampai ayahnya yang menikahkan atau mengiyakan. Ya. Tentu pernah kita sebutkan pada saat kita jelaskan masalah kewalian. Pernah ada bahasan dulu. Kecuali si wali kafir, ya, si murtad dari agama ataupun dalam konteks kafir ini nggak boleh jadi wali dia, atau hilang akal, gila, ya, baik dia kafir, hilang akal, atau sakit parah yang dalam kondisi tidak sadar, baik dia gila ataupun dia tadi yang kedua gila, yang ketiga ini dia sakit parah. Stroke, tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali, tidak mungkin ambil sebuah keputusan, ya. Atau wali ini fasik. Fasik itu teman-teman sekalian adalah buruk. Misal dia hanya mau nikahkan anak perempuannya atau dia mau nikahkan saudari perempuannya kalau dia dikasih uang sekian banyak untuk dia mabuk-mabukan. Fasik. Dia nolak lamaran seorang laki-laki soleh dan dia terima laki-laki yang buruk karena laki-laki buruk ini misalnya menjanjikan buat dia sesuatu yang sifatnya mendukung kemaksiatannya, maka ini semua boleh ditarik kewalihannya, pindah kepada wali hakim, pemerintah. Ya, catat itu syaratnya. Tidak sah wali itu kalau kafir, itu yang pertama. Ya. Jadi wali itu kalau kafir teman-teman tidak sah. Baik itu kafir ataupun murtad. Tadinya Islam kemudian dia murtad. Yang kedua tadi apa? Hilang akal atau gila. Ya. Yang ketiga, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit kronis. Ya. Pingsan. Orang bahasa agamanya itu bahasa Arabnya gaibubah. Gaibubah itu orang yang sudah ada orang di rumah sakit 6 bulan sudah nggak sadarin diri, nggak mungkin dia nikahkan kan? Ya. Ini namanya orang yang gaibubah ya. Yang keempat fasik ya. Dan jelas kefasikannya ya. Artinya dia nolak lamaran si A yang saleh, ya, walaupun punya jelas-jelas ini orang mapan, tapi ini adalah diterima si B fasik karena si fasik sama-sama teman dia pemabuk di diskotik misalnya. Maka ini ditarik. Boleh ditarik dan dipindahkan kemana? Ke wali hakim. Wali hakim adalah wali pemerintah. Wali pemerintah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, saat ditanya tentang wanita yang hendak menikahkan, lalu ia menyerahkan urusannya kepada laki-laki yang hendak menikahinya dan 2 orang saksi. Beliau mengatakan, ini adalah wali sekaligus peminang. Ini tidak boleh dan nikahnya batal. Ya.
Artinya tidak boleh perempuan nunjuk sembarangan orang, kamu aja jadi wali saya, kamu jadi wali saya. Kalau ayah hidup nggak boleh pindah ke keluarga yang lain. Ya, kecuali terjadi udur-udur tadi. Ya, gila, sakit yang tidak dianggap kesembuhan, atau fasik yang berat, atau memang dia murtad, maka boleh kalau keluarga musyawarah pindahin ke misalnya pamannya, atau pindahin ke, yang jelas wali harus keluarga laki-laki ya, harus keluarga ayah. Tidak boleh misalnya keluarga ayahnya punya udzur, kemudian langsung saja dipindahkan ke pamannya dari ibunya, nggak boleh. Keluarga ibu nggak ada hubungannya sama kewalihan. Keluarga ibu, paman dari ibu tidak ada hubungannya sama kewalihan, harus dari pihak ayah. Ayah nggak bisa, maka saudaranya ayah, paman-paman dari ayah. Kalau nggak bisa, maka saudaranya dia, si perempuan ini. Kalau dia punya anak janda, maka anaknya kalau sudah balik boleh. Jadi harus pihak ini nih yang jadi wali. Ini nggak boleh. Ingat, tidak sah pernikahan walaupun ibunya mengatakan sah. Nggak bisa ini. Wanita tidak boleh menikahkan yang lainnya. Dan tidak boleh juga main tunjuk-tunjuk saja wali. Teman sekolahnya kok jadi wali saya saja. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam kitab jika seorang wanita menikah dengan tanpa seizin walinya, maka nikahnya tidak sah. Bagaimana dengan pendapat Abu Hanifah rahimahullah dalam masalah ini, nikah tanpa wali? Jawab, ini adalah yang dijadikan pedoman oleh kalangan yang berpendapat tentang sahnya nikah urf. Karena Imam Abu Hanifah berpendapat tentang sahnya pernikahan dengan tanpa wali. Ya. Namun pendapat ini diselisih oleh mayoritas ulama dan bertentangan dengan sunnah dan sahihnya dari Nabi SAW. Bagaimana bisa? Sedangkan dia adalah imam besar, Imam Al-A'zam, julukannya Imam Abu Hanifah, Imam Al-A'zam. Dan salah satu imam dari 4 madhab. Jawabannya adalah bukan suatu yang mengherankan, karena tidak ada seorang pun yang berkata Imam Al-A'zam atau imam selainnya atau manusia secara umum telah mengumpulkan semua pokok ilmu dan cabangnya, serta tidak ada satu sunnah atau satu hadis Nabi pun yang luput darinya. Bahkan sebagian dari mereka pernah ditanya di manakah seluruh ilmu, dia menjawab di seluruh alam. Tidak ada seorang pun melainkan telah luput darinya sebagian sunnah. Bahkan tidak ada seorang pun dari imam yang 4 melainkan telah sahih darinya perintah untuk berpegang teguh dengan hadis, maka meski menyelisihi madhabnya. Inilah Imam Malik rahimahullah yang mengatakan tidak ada seorang pun sesudah Rasulullah melainkan ia bisa diambil atau ditolak pendapatnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini dulu. Imam Abu Hanifah mengeluarkan pendapat kalau wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Dan ada pendapat yang lebih cenderung Imam Hanifah menyebutkan ini pada janda. Pada janda. Tapi di sini penulis mengatakan kita ambil secara global. Kalaupun Abu Hanifah rahimahullah mengatakan bahwasanya boleh nikah tanpa wali, maka kita akan temukan ternyata pendapat Abu Hanifah ini berselisih dengan dalil-dalil yang ada. Sebagaimana tadi ayat panjang lebar kita jelaskan ya. Ada beberapa ayat tadi ya. Ada banyak dalil. Tadi disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 25. Kemudian Al-Baqarah 221. Kemudian juga Al-Baqarah 232 ya. Ini semua teman-teman kemudian dari hadis Ma'qil bin Yasar ya. Kemudian juga hadis Nabi SAW riwayat Bukhari yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian hadis juga yang diriwayatkan ya oleh Sunan ya, ahli Sunan ya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai meriwayatkan masalah ini. Semua ini bertolak belakang tentunya dengan pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Maka tentu kita harus dahulukan dalil. Dan memang keempat imam madhab ini, mereka sendiri juga sudah menyatakan statementnya, kalau ada hadis yang kalian temukan bentrok dengan pendapat saya, madhab saya, tinggalkan pendapat saya. Nanti akan kita bacakan, setiap 4 imam ini sudah mengatakan, kalau kalian temukan hadis yang bentrok dengan pendapat saya, tinggalkan pendapat saya. Termasuk Abu Hanifah sendiri. Dan perlu kita tahu teman-teman sekalian, di zaman dulu, di zaman 4 imam ini,
fasilitas tidak seperti sekarang. Belum ada telepon, belum ada fasilitas media kayak kita sekarang ya. Jadi mereka ini terbatas sekali dengan apa yang sampai kepada dia. Terbatas sekali. Termasuk ilmu-ilmu hadis ya. Kalau kita sekarang mau baca buku apa saja, sekarang di satu alat kecil saya sudah bisa nampung sekian puluh ribu buku, gitu ya. Saya punya sebuah CD, DVD kecil, itu isinya 10.000 kitab, gitu ya. Kita bebas baca. 10.000 kitab kalau kita mau beli berapa ratus juta ya. Tapi ini dengan CD kecil, beli 50.000, bisa dipasang di laptop, udah bisa kita baca semuanya. Zaman sekarang fasilitas berbeda dengan dulu kan. Nah, kata beliau di sini, bukan mustahil memang, ada hal-hal yang luput darinya. Dari Abu Hanifah rahimahullah. Walaupun beliau jeli. Tapi bukan mustahil, terbukti 3 imam mazhab yang lain bertolak belakang dengan pendapatnya dan berpegang pada dalil-dalil yang ada. Kata beliau di sini, dan kita harus mendahulukan sunnah daripada statement 4 imam ini sekaligus, kalau memang kalau bertolak belakang dengan sunnah, sesuai dengan perkataan Imam Malik misalnya yang pertama, beliau mengatakan tidak ada seorang pun sesudah Rasulullah melainkan ia bisa diambil atau ditolak pendapatnya kecuali Nabi SAW. Dalam riwayat lain, kisah yang lain beliau menunjuk kuburan Nabi karena Imam Malik adalah imam Darul Hijrah, beliau imam hadis yang ada di Madinah gitu kan. Beliau rahimahullah menunjuk kuburan Nabi sambil mengatakan semua perkataan dan perbuatan dan contoh boleh diterima dan ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Ditunjuklah kuburan Nabi SAW dan para muridnya mengatakan guru kami menyatakan statement ini berarti apapun yang bertolak belakang dengan sunnah Nabi dari statement beliau maka akan ditolak. Beliau suruh tolak. Ia mengatakan sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Imam Malik berkata dalam statement yang lain, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa yang bisa benar dan bisa salah. Maka perhatikanlah pendapatku. Semua pendapat yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah maka ambillah. Dan semua pendapat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah maka tinggalkanlah. Yang kedua Imam Ahmad. Beliau berkata, pendapat Al-Auza'i, pendapat Malik dan pendapat Abu Hanifah semuanya adalah pendapat itu sama saja bagiku. Sesungguhnya hujjah itu terletak pada athar. Dan athar adalah istilah untuk hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga, Imam Syafi'i berkata, rahimahumullah, jika hadis itu sahih, maka tutuplah pendapatku dengan tembok. Atau makna yang lain, pukullah pendapatku ke tembok. Nanti jangan pakai lagi. Gak usah pakai pendapatku. Imam Abu Hanifah berkata, ini dari saksi bahasan kita karena Imam Abu Hanifah yang mengeluarkan statement bolehnya wanita menikah, terutama janda tanpa wali. Jika hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Jadi jelas. Pendapat beliau khusus masalah menikah tanpa wali janda ini tertolak dengan sunnah Nabi. Dan beliau sudah mengatakan kalau ada yang bertolak belakang dengan sunnah atau ada yang sesuai dengan sunnah itu madhabku. Kalau tidak berarti tolak. Aku katakan, kata penulis, hadis sahih menyebutkan yaitu sabda Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Apa dalil yang dijadikan sandaran oleh sang imam berkenaan dengan pendapatnya tersebut? Abu Hanifah apa sih alasannya kenapa dia mengatakan itu? Abu Hanifah bersandarkan pada sabda Nabi SAW, "Ats-tsayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha." Janda lebih berhak dengan dirinya daripada walinya. Dan ini diriwayatkan Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Dawud. Para ulama telah membantah takwil sang imam dan hadis yang dipeganginya sebagai hujjah mengenai keabsahan pernikahan dengan tanpa wali. Bahkan Abu Yusuf, muridnya sendiri Abu Hanifah, dan Muhammad bin Al-Hasan selaku pengembang ilmu Imam Abu Hanifah telah menyelisih guru dan syekh mereka dalam berbagai persoalan ketika sunnah dan aspek kebenaran mengenai perkara tersebut tampak jelas bagi mereka. Imam At-Tahawi meriwayatkan dalam Asy-Syarah, nama buku ini ya, dari Muhammad bin Hasan
dan Abu Yusuf tidak boleh menikahkan wanita dengan tanpa seizin walinya. Pensyarah hadis seperti Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan sabda Nabi lebih berhak dengan dirinya mengandung arti dari segi lafadznya bahwa maksudnya ialah lebih berhak daripada walinya dalam segala hal, baik akad maupun selainnya. Sebagaimana dikatakan Abu Hanifah dan Abu Daud juga mengandung pengertian bahwa ia lebih berhak dengan kerelaannya, yakni ia tidak dinikahkan hingga berbicara dengan memberikan izin, berbeda dengan gadis. Ya. Jadi kalau kita simpulkan yang dimaksudkan adalah Abu Hanifah pun memberikan pada hadis tadi yang Nabi SAW mengatakan hadis sahih, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Yang dimaksud adalah menentukan calonnya. Menentukan calonnya. Jadi janda bisa mengatakan, ayahnya bilang, ada yang melamar kamu gini, enggak, saya enggak mau ayah. Itu janda punya hak untuk itu. Dan walinya enggak boleh bilang, enggak, kamu harus nikah. Enggak bisa. Ini makna daripada hadis. Karena janda lebih punya pengalaman dalam rumah tangga. Dia misalnya tidak mau menikah lagi. Misal mantan suaminya cerai, kemudian adik suaminya melamar, kan boleh iparnya, mantan iparnya melamar. Dia tidak mau masuk lagi di keluarga itu. Maka dia bilang, enggak, saya enggak mau nih. Enggak boleh walinya bilang, tidak, adiknya berbeda, harus nikah. Enggak bisa. Enggak bisa itu haknya dia. Janda boleh itu. Tapi kalau gadis berbeda, kita pernah jelaskan ya. Gadis itu masih boleh walinya menentukan kalau walinya lebih mengerti. Misal walinya tahu memang laki-laki ini baik. Gadis ini tidak punya pengalaman. Maka dia nikahkan gadisnya. Walaupun dia di sini ya tidak harus mengatakan pada dia, kamu mau atau enggak. Dia cuma bilang, nikah laki-laki ini akan melamar dan ayah akan terima. Kalau diam si perempuan gadis seperti dia sudah setuju. Ya, karena kata Nabi SAW, diamnya gadis, setujunya. Tapi kalau dia dilihat misalnya meronta tidak mau misalnya, maka si wali melihat maslahat dan mudaratnya. Kenapa dia meronta? Kalau perempuan ini, gadis ini dasarnya dia fasiqah, dia bisa berbuat zina, dia bisa berbuat masalah, kalau tidak nikah, maka walinya boleh menikahkannya. Tapi kalau misalnya dilihat memang dia menolak karena tidak ada kesukaan, saya nggak suka ini, saya mau misalnya laki-laki kulit hitam, ini putih. Misal, contoh. Karena kalau kita balik kan, saya nggak mau karena ini hitam, wajar, banyak orang tidak suka. Misal ada perempuan suka yang hitam, tidak suka putih. Dia nggak mau, maka itu hak dia. Baik. Ibnu Hazm rahimahullah telah memberikan bantahan dalam Al-Muhalla, bukunya, tentang pendapat Abu Hanifah tentang masalah boleh nikah tanpa wali. Kita sudah sebut tadi ada dua muridnya Abu Yusuf. Murid utamanya Abu Hanifah namanya Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan juga membantah atau bertolak belakang dengan pendapat guru mereka. Abu Hanifah juga bersandarkan pada riwayat khataba umma salamata faqalat ya Rasulullah innahu laysa ahadun min awliya'i ta'ni syahidan faqala innahu laysa ahadun min awliyaiki syahidun wala ghaibun yakrahu dhalika faqalat ya Umar zawwijin nabiyya fatazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah meminang Ummu Salamah, salah satu istri beliau janda, maka ia mengatakan, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari waliku. Maksudnya adalah sebagai saksi yang datang ini menikahkan aku sama engkau ya Rasulullah. Beliau mengatakan tidak ada seorang pun, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari wali-walimu, baik yang ada maupun yang tidak ada, yang membenci hal ini. Pasti dia suka saja kalau saya nikah dengan kamu. Maka Ummu Salamah mengatakan, wahai Umar, nikahkanlah Nabi SAW. Nabi pun menikahinya. Ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, yang diriwayatkan Imam Ahmad di jilid 6 ya, halaman 295 dan An-Nasai nomor 3202 dengan sanad yang lemah atau dhaif. Di dalamnya terdapat Ibnu Umar bin Abi Salamah sebagai perawi majhul atau tidak dikenal. Bisa dikomentari juga bahwa Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 6,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Nabi itu ya hendaklah lebih utama daripada orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istri mereka, istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Maksudnya adalah teman-teman sekalian, kalau Nabi berbeda hukumnya, ya, kalau Nabi Muhammad SAW ingin menikahi seorang wanita, dia tinggal mengatakan saya mau menikah dengan kamu, maka bisa saja Allah nikahkan langsung. Walaupun tidak ada walinya si wanita itu, kalaupun mau dianggap riwayat ini sahih, tapi riwayat ini lemah. Riwayat ini lemah, gitu kan? Demikian pula tidak ada seorang pun dari keluarganya yang hadir sebagaimana ia kabarkan sini, namun kedhaifan hadis tersebut sudah cukup sebagaimana telah disebutkan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Inilah keadaan sang imam, ia bersandar pada hadis yang dhaif, maksudnya Imam Abu Hanifah. Lalu ia membangun usul dan furu. Usul maksudnya asas daripada hukum, furu adalah cabang dari sebuah hukum. Misalnya induk usul hukum adalah sholat, furu'nya, cabangnya adalah tata caranya, ya, wuduknya, yang membatalkannya. Sebagaimana menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah meletakkan awal permasalahan dengan keliru, kemudian ia mengkiaskan Al-Quran seluruhnya. Mengkias maksudnya adalah menarik perumpamaan dari ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Abi Hatim rahimahullah mengatakan, karena pokoknya salah, maka cabang-cabangnya mengikuti pokoknya. Jadi Abu Hanifah menganggap boleh nikah wanita tanpa wali, maka ini bisa tarik kemana-mana. Akhirnya pernikahan pun bukan cuma sekedar pernikahan yang tanpa wali, berarti nikah mut'ah, nikah waktu tertentu, semuanya bisa akhirnya. Kalau dibuka itu karena pokok permasalahannya sudah salah. Sebagian dari mereka berargumen dengan hadis yang diriwayatkan At-Tahawi bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah menikahkan Hafsah binti Abdurrahman dengan Munzir bin Az-Zubair, sedangkan Abdurrahman tidak ada di tempat karena sedang berada di Syam. Ketika Abdurrahman tiba, ia berkata, apakah orang sepertiku diperlakukan seperti ini? Aisyah pun mewakilkan kepada Al-Munzir untuk mengatakan, sesungguhnya itu berada di tangan Abdurrahman. Abdurrahman mengatakan, aku tidak akan menolak perkara yang telah engkau putuskan. Hafsah pun tetap berada di sisinya dan ia mentolaknya. Hadis ini dikomentari sebagai hadis yang mauquf. Di situ ada footnote nomor 202. Hadis mauquf yakni hadis yang disebutkan hanya sampai sahabat saja. Yakni berasal dari perkataan atau perbuatan sahabat dan tidak marfu pada Nabi. Marfu artinya sampai kepada Nabi SAW. Dalam hadis itu, sahabat tidak mengatakan Rasulullah bersabda demikian dan demikian. Hadis marfu ialah ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi SAW. Dan hadis marfu lebih didahulukan. Kita kembali ke paragraf atas. Hadis ini dikomentari sebagai hadis yang mauquf. Tadi kita sudah terjemahkan apa itu mauquf. Dan hadis marfu, mauquf yang hanya sampai ke sahabat saja, statement para sahabat dan bukan ke Nabi. Marfu sampai ke Nabi SAW. Hadis marfu lebih didahulukan daripada hadis mauquf. Dalam ilmu hadis, kalau ketemu antara statement sahabat dengan penyampaian Nabi SAW, statement sahabat diistilahkan dalam ilmu hadis dengan mauquf. Statement sampai Nabi dikatakan marfu. Kalau ketemu antara mauquf dan marfu, yang didahulukan yang mana? Marfu. Alhamdulillah. Sudah makan siang rupanya semua. Nyambung, connect. Ya. Jadi karena statement Nabi langsung ada, marfu, maka didahulukan statement Nabi SAW. Statement Nabi kan tidak boleh nikah tanpa wali. Nah, itu. Dikatakan sini, ini juga tidak menegaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha sendirilah yang bertugas menikahkannya. Bisa jadi ia mewakilkan pada orang lain. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tahawi juga bahwa Aisyah menikahkan seorang laki-laki dari anak saudaranya dengan gadis dari anak saudaranya. Lalu ia membuat tirai di antara keduanya. Kemudian ia berbicara hingga ketika tidak tersisa lagi kecuali menikahkan, maka ia memerintahkan seseorang untuk menikahkannya. Kemudian ia mengatakan wanita tidak boleh menikahkan. Athar-athar mengenai hal ini banyak sekali.
Jadi statement yang disampaikan tadi hadis tentang Aisyah menikahkan keponakannya, ya, dan itu tidak menggunakan wali karena si ayah perempuan tidak ada, ini adalah dianggap mauquf, hanya sampai kepada statement sahabat. Dan itu pun masih bisa dirincikan. Kemungkinan terjadi adalah Aisyah memang tidak menikahkan, tapi dia suruh laki-laki lain menikahkan. Terbukti ada riwayat lain yang seperti itu. Kalau Aisyah anha pernah mau menikahkan dua orang laki-laki dan perempuan dengan keluarganya, pada saat Aisyah menjelaskan hukum-hukum agamanya, ini nggak boleh, ini boleh, ini gini, ini kewajiban dan hak masing-masing. Pada saat mau akad nikah, Aisyah panggil seorang laki-laki dari keluarga si perempuan untuk menikahkannya. Jadi Aisyah sendiri tidak menikahkan. Berarti bukan mustahil dalam riwayat yang tadi yang mauquf itu hanya sampai kepada para sahabat, bukan Aisyah yang menikahkannya. Jadi ini semua bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Abu Hanifah rahimahullah tentang hadis yang lemah, hadis yang mauquf dan seterusnya. Berdasarkan hal itu, maka nikah urf yang kehilangan syarat wali adalah nikah yang batil. Tidak ada walinya. Tidak sah sebagaimana pendapat para ulama. Pendapat mereka diselisih Abu Hanifah dan pendapatnya telah dibantah. Tentu di situ ada footnote nomor 204 ya. Di bawah cukup panjang dijelaskan. Tidak boleh seseorang mengatakan kami berpegang dengan pendapat sang imam. Maksudnya Abu Hanifah. Kami mazhab Abu Hanifah nggak mau tahu. Pokoknya pendapatnya dia harus semua benar. Kata beliau, tidak boleh seseorang mengatakan kami berpegang dengan pendapat sang imam dan ia adalah salah satu dari 4 imam yang diikuti, baik salaf maupun khalaf. Kami jawab, siapa yang mengikuti dan mencari keringanan pada pendapat para ulama, maka ia telah mengambil keburukan seluruhnya. Apalagi telah dijelaskan sebelumnya dalil yang dijadikan sebagai pegangan oleh sang imam dan bantahannya. Uraian tentang masalah ini akan dipaparkan pada tempat yang lain. Kami hanya ingin mengingatkan saja sebagai tambahan penjelasan. Silakan kembali kepada rujukan buku-buku ini di bawah, gitu kan. Yang terakhir teman-teman sekalian dari bahasan kita pada siang ini adalah mengapa sebagian orang melakukan nikah urf bukan syar'i atau resmi jika sebab-sebab pernikahan syar'i telah terpenuhi olehnya. Kenapa masih ada orang yang melakukan itu ya? Jawabnya, sebabnya banyak sekali. Di antaranya dan yang terpenting ialah mahalnya mahar. Oleh karena itu teman-teman tidak boleh kita memahalkan mahar. Mudahkan. Mahar sudah pernah kita bahas di awal-awal bab kita. Makin sederhana makin berkah. Wahai muslimah, yang di belakang sana dan yang di bawah ini, dengar nggak? Jangan mahal-mahal maharnya. Ini bukan transaksi jual beli. Ini ibadah. Ya. Karena ada beberapa suku kita di Indonesia itu berbangga-bangga kan? Kalau kakaknya dilamar 30 juta, oh saya harus 50 juta. Adik yang ketiga harus 70 juta. Kesian yang menikah dengan yang keempat ini. 100 juta dia harus bayar. Ya. Ini nggak boleh di sini katakan ya. Ini biasanya karena penyebabnya mahar. Beban dan biaya pernikahan. Tidak boleh dibebankan lebih daripada kapasitasnya. Kalau misalnya si laki-laki cuma mampu siapin 10 juta, perempuan juga dalam kondisi tidak mampu, ya sudah 10 juta itu dibuatlah seekor. Kan Nabi bilang iklankan walaupun dengan seekor kambing. Amin. Beli seekor kambing, sekarang kambing akikah, kambing pernikahan 2 juta, 3 juta sudah bisa dapat. Sedikit dengan makanan segala macam sudah cukup. Berapa orang kita bisa undang ya seperti itulah. Nah ini biasanya membuat ada orang yang mau melakukan nikah urf, sembunyi-sembunyi, tanpa izin wali, tanpa izin keluarga, terbuka pintu perzinahan. Dikatakan juga seperti apartemen, beban dan biaya pernikahan seperti apartemen, perkakas dan selainnya. Saya tahu sendiri di Mesir ini, sama beberapa negara Timur Tengah, karena tahun 89 saya pernah di Mesir dulu. Waktu masih SMP tentunya, tapi saya ingat betul waktu itu kami sempat ngontrak apartemen seseorang karena saya numpang sama paman waktu itu. Yang punya rumah ini pernah jadi duta di Indonesia, tapi tahun 1955 sebelum saya lahir gitu. Ya. Kemudian dia bisa bahasa Indonesia, gitu kan?
Dijelas waktu itu ada keluarganya mau menikah, terus saya sempat ngomong sama itu. Saya tanya dalam bahasa Arab tapi pernikahan ini kenapa kok disiapkan apartemen begini? Saya diajak ke apartemennya disiapin gorden segala macam, wallpaper rapi. Itu tuh masih tahun 89 gitu kan. Maka dia bilang di sini di Mesir tidak bisa orang menikah kecuali harus punya apartemen. Kalau enggak perempuannya nggak mau. Gitu kan. Seperti itulah. Jadi kalau kita sekarang kayak belum punya rumah, saya dengar ini ada deh, ada banyak statement disampaikan oleh sekarang anak-anak muda muslimah, kalau tidak punya rumah jangan diterima lamarannya. Jadi akhirnya jadilah nikah itu bukan ibadah, tapi masalahnya transaksi jual beli. Dan ini berbahaya nanti, sampai pada tingkat walaupun si laki-laki itu buruk akhlaknya, diterima karena dianggap mapan dari sisi ekonomi, dan ini bahaya, bahaya sekali. Penyesalan akan datang nanti terakhir. Pada saat sudah punya anak, ya ternyata dia kasar juga sama anak-anak. Ibu-ibu kan pasti tersentuh dengan anak-anaknya, dikasari, dipukul, tapi sudah terlanjur. Nah mau diapakan tuh materinya? Nah, nggak bisa apa-apa sama sekali. Nah, ini bahaya. Apalagi kalau dia kaya raya diikuti dengan kesombongan, dia bisa ngusir istrinya kan? Bisa diusir, bisa disuruh pergi, bisa segala macam, terbengkalai, bisa menghina, banyak sekali keburukan-keburukan. Di sini dikatakan seperti apartemen termasuk dalam beban dan biaya pernikahan. Kalau kita sekarang mungkin rumah ya, perkakas dan selainnya. Harus yang merek ini, harus yang merek itu segala macam ya. Kalau cinta satu daun pisang makan berdua kan tidak apa-apa. Nasi uduk satu bungkus suaminya saya beli itu ya suap-suapan lah. Sama-sama lapar, sama-sama kenyang, ya gitu suka duka. Satu mangkuk bakso ya sudah. Ini bujang-bujang gembira ini. Belum tentu ada yang mau begitu. Mudah-mudahan ada yang mau. Bisa juga suami takut diketahui istri pertamanya, ini kalau bicara poligami. Jika disyaratkan harus memberitahukan istri pertama ketika suaminya mengajukan untuk menikah kedua kalinya. Sebagai undang-undang, bukan secara syar'i. Karena dalam syar'i tidak ada syarat itu kan. Tapi kalau misalnya ada orang bilang pemerintah sebagai Indonesia harus kalau mau poligami sampaikan izin surat resmi dari si istri ini. Maka akhirnya terpaksa dia urf. Dia nikah sembunyi-sembunyi. Karena masalahnya ada peraturan ini. Ini dikatakan oleh sebab-sebabnya. Jika tidak, maka istri berhak menuntut cerai. Ya. Jika suaminya menikah dengan wanita lainnya, benih ini akan menyebabkan hancurnya rumah tangga pertama dan anak-anak tercerai-berai. Ada kalanya sebagian wanita takut kehilangan penghidupan jika wanita itu sebelumnya telah menikah dan mendapatkan penghidupan dari suami yang sudah wafat, atau penghidupan dari ayah atau ibunya, atau takut diketahui banyak orang tentang pernikahan seorang dokter dengan perawat, misalnya dosen dengan mahasiswinya, direktur dengan sekretarisnya, atau selainnya berupa status sosial dan budaya yang dikhawatirkannya, atau takut dikeluarkan dari tugas ketentaraan yang memberikan batasan dengan seseorang anak atau seorang anak, atau terpisah seumur hidup. Ya. Misal ada orang menikah di beberapa negara militer, Bapak Ibu sekalian. Setiap orang militer cuma bisa punya satu anak, nggak boleh punya dua anak. Dikasih peraturan begitu. Maka dia kalau mau punya anak lagi, ya dia menikah. Menikah lagi ada masalah dengan istrinya, maka dia menikah dengan cara urf. Terbukalah pintu-pintu urf tadi yang berbahaya ini, yang bisa jadi haram. Ini katakan atau takut dikeluarkan dari tugas ketentaraan yang memberikan batasan dengan seorang anak, atau berpisah seumur hidup antara laki-laki dengan wanita, atau seorang muslim menikah dengan wanita non-muslim dan dikhawatirkan diketahui keluarga wanita itu dan marah karena menjalin hubungan dengan laki-laki yang tidak seagama dengannya. Takut anak-anak akan diambil alih asuhan ibu jika suami sebelumnya mengetahui ia telah menikah kembali, atau mencari keringanan dari beban dan biaya pernikahan resmi sebagaimana telah disinggung, dan banyak lagi yang lainnya. Ini cuma sebab-sebab saja kenapa nikah urf atau sembunyi-sembunyi atau sir tadi terjadi. Tinggal pernyataan bahwa tidak semua nikah sir, disebut nikah urf. Tinggal pernyataan bahwa tidak semua nikah sir, tidak semua nikah urf itu sah. Artinya di sini ada juga nikah
Sir yang sah, tadi saya sebutkan kan? Bagaimana yang sah? Dia hanya undang orang yang sekitarnya dan semua syarat nikah ada. Misal dia tidak bisa undang teman-temannya semua, teman sekolahnya dia nggak bisa undang. Atau yang bisa, tapi ayah, ibu, keluarga dekatnya, keluarga dekat si laki-laki dan perempuan semua ada secukupnya, maka itu juga dianggap sah. Ya. Nikah urf tradisi adalah yang saya maksudkan yang dibolehkan kalau seandainya ada pernikahan tradisi. Kayak tadi misalnya harus menikah di tempatnya si perempuan atau harus menikah di tempatnya si laki-laki. Tidak ada pelanggaran syar'i. Tradisi, tapi masih boleh dilakukan. Tapi yang dimaksud nikah urf dan nikah sir tadi, yang dilarang adalah kalau memang betul-betul secara sembunyi-sembunyi dan tanpa wali. Baik, mungkin begitu saja. Kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja semua amal yang pernah kita kerjakan, sekecil sampai sebesar apapun dan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Sang Pencipta menjadi pahala. Dan kita berdoa agar seluruh wilayah di Indonesia dari jajaran pemerintahan, terutama Jakarta, diberikan pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang terlindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Sebelum kafaratul majlis saya menyampaikan kalau teman-teman yang ketinggalan materi bisa mengikuti di YouTube, sudah diupload insya Allah. Dan sampaikan kepada teman-teman, keluarga, kerabat, dimanapun mereka berada, bukan cuma di Indonesia, di luar Indonesia, kalau acara-acara kita sekarang sudah ada live streaming dan ini bisa diikuti langsung ya. Bagi mereka dari luar negeri, luar kota, luar negeri bisa ikutin insya Allah. Tentu tidak semua ceramah saya ada live streaming, tapi insya Allah mayoritasnya. Kalau dilihat di Instagram, kita letakkan di Instagram itu akan ada tanda, yang live streaming ada tandanya. Itu bisa disampaikan insya Allah, itu akan lebih besar manfaatnya. Dan juga saya sarankan teman-teman untuk mempelajari apa yang kami sampaikan di YouTube sesuai dengan yang maksud yang kami inginkan, yaitu sistematis. Jadi memang dengarkan misalnya hari Senin Minhajul Muslim, hari Selasa Riyadhus Shalihin, hari Rabu misalnya Mahkota Pengantin, hari Kamis Sirah, hari Jumat misalnya serial Sahabat, hari Sabtu misalnya dosa-dosa besar, hari Ahad misalnya pembatal keislaman. Jadi memang sistematis. Nah ini lebih penting, jangan cuma sekedar teman-teman sekalian mau nonton Khalid Basalamah ceramah apa yang muncul langsung didengar. Itu ada manfaat tapi nanti tidak nyambung, bisa saja materi bersambung. Kayak ini kajian kitab kan kita bersambung sebenarnya. Maka coba selesaikan kitab, karena menuntut ilmu yang tepat adalah menyelesaikan kitab. Itu penting dari awal sampai akhir. Beli buku-bukunya, kemudian bisa ikutin. Ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.